Season 2, Bab ke-72. Ketika menyadari keberadaan suaminya, Bian Sektika bangkit. Meletakkan sisir yang tadi digunakan untuk menyisir rambut, lalu menunduk dengan malu-malu. Pakaian yang sekarang digunakannya memang bukan jenis yang sangat menerawang hingga memamerkan lekukan indahnya, namun cukup menggoda. Pertama kali berpakaian terbuka di hadapan lawan jenis membuatnya sangat malu. Gaun malam berbahan sutera berwarna peach dengan tali di atas bahu itu memancarkan cantiknya dalam balutan kulit putih bersih. Sangat sempurna. Erlan bahkan tak mampu mengerjapkan mata. Pemandangan tak biasa yang tersaji di hadapannya membuat takjub dan kehilangan kata. Lelaki itu mengerjap, cepat-cepat menutup pintu dan menguncinya. Berjalan mendekat dan meraih jubah piyama yang menggantung dan membalutkan pada tubuh istrinya. "Kenapa pakai baju tipis begini? Kamu bisa masuk angin?" tanya lelaki itu, terlebih mesin pendingin ruangan yang menyala membuat udara semakin sejuk. "Mas Erlan gak suka." Bian berkata lirih bercampur malu. "Suka, sayang. Tapi kalau pakaian kamu begini, aku bisa meriang sepanjang malam." Mendengar panggilan sayang untuk pertama kali dari suaminya membuat Bian tersipu. "Kok meriang? Karena nggak tahan. Memang siapa yang ngajarin istriku pakai baju begini? Mama, katanya istri harus bisa menyenangkan hati suami." "Ya ampun, jadi mama pelakunya." Erlan terkekeh geli. Melihat bibir istrinya yang mulai mengerucut, ia menariknya ke dalam pelukan. Mendekapnya erat. "Makasih, sayang. Kamu cantik dan aku sangat suka. Tapi, yakin sudah siap sekarang?" Dalam pelukan suaminya, Bian mengangguk. Erlan melepas pelukan dan membelai rambut. Kehangatan menjalar di antara mereka saat bibir lelaki itu menyapu kening. "Wajah kamu masih pucat, Bi. Ini masih agak demam juga." Tangannya menyentuh kening dan merasakan suhu tubuh Bian yang masih hangat. "Lagi pula untuk melakukan itu, badan harus fit. Aku bisa dirujak papa dan kakak-kakakmu kalau kamu sampai sakit karena dinas malam." "Ah, kenapa nolak sih? Aku kan malu jadinya." Bian menunduk dengan pipi bersemu merah. Hal yang membuat Erlan kembali menariknya ke dalam pelukan. "Kenapa harus malu? Aku bukan sedang menolak. Itu barusan apa?" ucapnya dengan nada manja dan sedikit merajuk. "Bi, aku bisa aja langsung dorong kamu ke tempat tidur. Siapa sih yang bisa tahan syahwat kalau istrinya dandan begini?" ucapnya lembut. "Tapi aku nggak boleh egois hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Kasihan kamu masih capek. Biar malam ini kamu istirahat dulu, kan masih ada waktu besok. Aku masih bisa menahannya untuk semalam." Ia mengangkat dagu istrinya sehingga keduanya saling menatap satu sama lain. "Tapi, siapin tenaga aja karena aku pasti akan menerkam kamu, kayak yang dibilang tante-tantemu." Bian kembali membenamkan diri dalam pelukan suaminya. "Bajunya ganti dulu, ya, sayang. Takutnya, tengah malam aku lepas kendali. Ini aja udah tegang banget rasanya." Bian segera mengganti gaun malamnya dengan piyama biasa. Malam ini keduanya menghabiskan waktu dengan mengobrol sambil berbaring. Membangun keakraban di antara mereka. Sebenarnya, Erlan bisa saja meminta haknya sebagai suami. Bukan waktu sebentar memendam kerinduan. Ia lelaki normal yang memiliki syahwat. Namun, mengingat kondisi istrinya yang belum pulih, ia memilih menahan meskipun rasanya hasrat sudah diubun-ubun. Maka, ketika Bian telah terpejam, ia memilih menenangkan diri dengan wudu dan salat malam. Baru setelahnya kembali berbaring di samping istrinya. "Tumben pengantin baru cepat keluar kamar," gurau Alfian saat melihat Erlan turun dari tangga dengan sarung dan baju koko, hendak salat subuh di masjid. Erlan mengulas senyum menatap papa mertua. "Belum, Pak, anaknya masih agak demam," jawabnya polos, sedikit malu. "Oh." Alfian tertawa pelan sambil menepuk bahu menantunya.
Kasihan kamu. Keduanya terkekeh, lalu beranjak keluar rumah, sementara Boy dan Bray menyusul dari belakang. Bim Bim mana? Nggak ikut shalat? Tanya Erlan ketika menyadari tidak ada si bungsu di antara mereka. Alfian mendesahkan napas panjang. Anak satu itu agak susah dibanding kakak-kakaknya. Biarkan dulu, dia masih labil. Akan ada waktunya dia sadar. Iya, Pak? Tiba-tiba ingatan Erlan tertuju pada obrolan dengan Zara dan Zain kala itu. Zara sempat menyebut kata balapan liar, hal yang membuat Erlan bertanya-tanya. Namun, ia memilih diam, sebab paham papa mertuanya pasti punya cara sendiri untuk menghadapi anak-anaknya. Sepanjang hari ini, Erlan berada di luar sementara Bian ditinggal di rumah untuk beristirahat. Erlan harus mengurus banyak hal, termasuk mendatangi kantor polisi sebagai saksi untuk pemeriksaan terhadap Revan dan Pak Andi, juga Vanya dan Marwan. Kekacauan sempat terjadi sebab Revan hendak menyerang membabi buta, namun dihalangi oleh pihak kepolisian. Setelah memberikan kesaksian, ia menuju kantor perusahaan peninggalan mendiang ayahnya yang kini dikelola oleh Lian, adik lelaki Dawan yang baru beberapa tahun ini kembali dari luar negeri. Pengantin baru bukannya sibuk di rumah malah keluyuran. Gurau Lian. Kebetulan sore itu, setelah jam pulang kantor, mereka menghabiskan waktu di sebuah kafe bersama Dawan. Masih sore, Om. Lian terkekeh. Jadi bagaimana dengan Marwan? Yang gak kenapa-kenapa? Aku rasa dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bukti pembunuhan ayah dari ibu sudah dipegang polisi. Syukurlah. Itu hukuman yang pantas atas semua kejahatan yang selama ini dia lakukan. Ujar Dawan. Sekaligus pelajaran untuk kamu di kemudian hari, supaya jangan mudah terhasut orang lain lagi. Iya, Abi. Insya Allah. Maafkan aku. Bisa-bisanya aku terhasut mereka sampai jauh. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting sekarang semua sudah selesai. Mulailah kehidupan yang baru. Bahagiakan istrimu. Insya Allah, Abi. Nada pengingat pesan yang berdering membuat Erlan mengeluarkan ponsel dari saku celana. Nama Bi yang tertulis pada pojok layar atas berhasil mengembangkan senyum. Seharian berada di luar rumah membuatnya merindukan sosok cantik di rumah. Pulang jam berapa, Mas? Isi pesan yang baru saja dikirim Bian. Sebentar lagi, sayang. Masih ngobrol sama Om Lian dan Abi. Tulisnya dalam pesan balasan. Jangan malam-malam, ya? Kangen, ya? Balas Erlan, disertai emoji berbentuk hati. Bian hanya membalas dengan emoji menangis, hal kecil yang membuat Erlan gemas dan ingin segera pulang memeluk istrinya. Aku pulang sekarang. Malam ini siap-siap, ya? Ia tersenyum setelah mengirimkan pesan balasan terakhir. Abi, Om, aku duluan, ya. Ada panggilan dari ibu negara. Ucapnya sambil memasukkan ponsel ke saku. Cieh, pengantin baru maunya merapat terus. Kelakar Lian menatap keponakannya. Dan tertawa pelan. Dia lagi menjalankan program banyak anak. Menyalahi anjuran pemerintah dengan bangga. Ah, Abi, kan katanya banyak anak banyak rezeki. Sahutnya ikut tertawa. Haft, ibu negara pasti ngambek lagi. Padahal tadi sudah janji cepat pulang. Alfian melirik arloji yang melingkar pada pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan jam 21:15 ketika ia masih dalam perjalanan pulang. Wajah merajuk Aileen bahkan sudah terbayang di kepala. San, kita mampir sebentar ke toko bunga di depan. Ucapnya kepada sang sopir. Baik, Pak. Satu hal yang tak pernah berubah dari Alfian. Setiap kali pulang terlambat, ia akan mampir ke restoran atau ke toko bunga dan membeli hadiah untuk Aileen sebagai permintaan maaf karena pulang terlambat. Romantis, meski usia mereka tak lagi muda. Yang di sini, ya, Pak?
Tanya sang sopir saat mereka tiba di depan sebuah toko. Iya. Ketika sopir hendak turun untuk membukakan pintu, Alfian mencegah. Gak usah, biar saya sendiri. Baik, Pak. Alfian segera membuka pintu dan turun dari mobil. Namun, baru saja akan memasuki toko bunga, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sekitar kala mendengar suara tangisan bayi yang cukup lemah. Sandy, kamu dengar suara bayi tidak? Tanyanya kepada sang sopir yang masih duduk di dalam mobil. Enggak, Pak. Jawabnya, lalu perlahan menajamkan pendengaran. Iya, ada. Mengalihkan pandangan ke segala arah demi mencari sumber suara. Lokasi tempatnya singgah, bukanlah tempat yang ramai. Hanya ada satu toko bunga di sana dan tidak begitu banyak kendaraan yang melintas. Hingga perhatian Alfian tertuju pada semak belukar di mana sebuah kardus berada di tengah. Ya, tangisan lemah itu berasal dari sana. Secepat kilat Alfian mendekat dan perlahan membuka kardus. Astagfirullah, bayi siapa ini? Lelaki itu berpekik memandangi bayi malang tak berbusana yang tampak lemas dan pucat. Tubuh mungil itu ia angkat, mendekap di dadanya. Sang sopir yang juga terkejut segera turun dari mobil. Bayi, San! Siapa yang buang di sini? Astagfirullah, tega sekali. Cepat-cepat ia membuka jas dan membalut tubuh bayi yang tengah kedinginan itu. Kita harus bagaimana? Lapor polisi atau? Pulang saja dulu. Setidaknya bayi ini harus hangat, dia kedinginan. Di rumah banyak pakaian bayi. Ada boy juga yang bisa rawat kalau ada apa-apa. Malam itu Alfian pulang dengan membawa bayi temuannya. Sepanjang jalan, ia mendekap bayi yang masih menangis lemah. Membuat Alfian hampir menjatuhkan air mata. Kasihan kamu, nak. Kamu yang kuat, ya? Kok orang tuanya tega membuangnya, Pak? Ucap Sandy. Itulah, San. Banyak orang seenaknya berbuat dosa tanpa memikirkan akibatnya. Tidak sedikit bayi bernasib seperti ini. Mau enaknya ya harus tanggung jawab juga. Menarik napas dalam, Alfian tiba-tiba teringat kenangan lama. Bayi, putra sulungnya yang lahir sebelum pernikahan dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Tetapi, ia beruntung memiliki ibu luar biasa seperti Aileen yang begitu tangguh bertahan menjaga dan melindungi. Ketangguhan inilah yang mampu membuat seorang Alfian Setio Darmawan bertekuk lutut dan menyerahkan seluruh hatinya tanpa menyisakan untuk yang lain. Jika biasanya, saat pulang terlambat ia pulang dengan membawa hadiah makanan atau bunga. Namun kali ini membawa bayi kecil yang baru lahir. Mas, bayi siapa ini? Tanya Aileen saat suaminya pulang dengan membawa bayi malang yang terbungkus oleh jas milik Alfian. Aku nggak tahu, sayang. Aku menemukannya di dalam kardus saat mau beli bunga buat kamu. Ya Allah, bayinya dibuang? Tega sekali yang melakukannya. Ia meraih tubuh mungil itu dan memeluknya. Dia kedinginan, Mas. Bersihkan badannya dulu, terus pakaikan baju. Iya, Mas. Aileen memeluk bayi tersebut sambil menangis. San, tolong ke minimarket di depan. Beli susu bayi sama botol susunya. Diapers bayi baru lahir juga sekalian. Perintah Alfian. Susunya yang merek apa, Pak? Pokoknya yang paling bagus dan anti alergi. Baik. Boy dan Bray yang berada di kamar segera keluar setelah mendapat panggilan dari Papa. Bayi mungil yang lemah itu akhirnya dirawat oleh Boy. Alhamdulillah, dia nggak apa-apa, Pa, cuma kedinginan. Cukup digendong kanguru biar hangat. Sini, biar sama Papa aja. Keberadaan sang bayi pun menghebohkan seisi rumah. Namun, tentu saja tidak berlaku bagi sepasang pengantin yang sedang menghabiskan waktu di kamar. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah. Sementara itu di kamar pengantin, Bian berjalan keluar dari kamar mandi dengan menggunakan jubah mandinya.
Ia menatap Erlan yang terlihat gagah dengan sarung dan baju koko, lengkap dengan peci. Bian memilih berhias terlebih dahulu, mempercantik diri demi menyenangkan suami. Erlan pun menunggu dengan sabar. Memandangi istrinya yang sedang menyisir rambut dan menyemprotkan wewangian ke lekukan leher. Ibadah dulu, yuk! Ucap Erlan berdiri di belakang istrinya. Pakai mukenanya. Sajadah pun membentang di antara ruang kosong. Untuk pertama kali, Bian salat dengan diimami suaminya. Sesuatu yang dulu hanya ada dalam mimpi dan terasa mustahil, dan sekarang semuanya terwujud. Keduanya menyatu dalam cinta yang sempurna. Bian menitikkan air mata saat mencium punggung tangan suaminya, sesaat setelah salat. Lalu, disambut Erlan dengan kecupan hangat di kening. Terima kasih, sayang. Terima kasih karena telah menjaga diri untukku. Hanya laki-laki beruntung yang mendapatkan kamu. Aku mencintaimu, dan semoga cintaku mengantarkanmu pada cinta Allah. Terima kasih juga sudah bertahan untukku, Habi. Semoga cintaku membawa berkah untukmu. Keduanya saling merengkuh penuh cinta diiringi air mata bahagia. Erlan merangkum pipi istrinya, menatapnya hangat dan membenamkan ciuman di kening, kedua mata secara bergantian dan meniupkan doa di ubun-ubunnya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan kepada istriku. Berikanlah rezeki kepadaku karena dia, dan berikanlah rezeki kepadanya karena aku. Satukanlah kami dalam kebaikan dan jika dipisahkan pun dalam kebaikan. Air mata mengalir di pipi Bian sesaat setelah Erlan meniupkan doa. Sebuah perasaan yang ia sendiri tak mampu bandingkan dengan rasa lainnya. Jutaan untayan cinta bahkan tak cukup untuk melukiskan. Boleh lepas dulu? Aku mau ke kamar mandi. Bisik Bian. Perasaan ke kamar mandi melulu. Protes Erlan membuat Bian terkekeh. Ada kejutan buat kamu. Akhirnya Erlan melepas, membiarkan istrinya masuk ke kamar mandi setelah membuka mukena. Ia sendiri memilih menyalakan lilin aromaterapi yang sempat dibelinya dari sebuah toko. Hingga tak lama berselang, perhatian Erlan teralihkan ketika pintu kamar mandi terbuka. Matanya seketika membulat saat melihat Bian keluar dengan menggunakan pakaian tipis. Kali ini lebih tipis dari kemarin. Bahkan terlalu menerawang hingga memperlihatkan lekukan tubuhnya yang indah. Kenapa ngeliatinnya gitu? Bian tersipu sambil berjalan ke arah suaminya. Kamu dapat baju ini dari mana? Dari mama? Jawabnya malu-malu. Masya Allah, perhatian banget mama mertua. Perlahan Erlan bangkit dan mendekat kepada istrinya. Menatap dengan penuh cinta. Membuat Bian mulai gugup dan perlahan mundur, namun Erlan segera menarik pinggangnya. Gak demam lagi, kan? Tanyanya, sambil memeriksa suhu tubuh dengan bibirnya. Enggak. Habis dikasih vitamin sama kakak. Berarti sudah siap? Bian mengangguk malu-malu. Membuat Erlan semakin merapatkan tubuh mereka hingga tak ada lagi jarak yang tersisa. Tanpa banyak kata, mengendongnya ke tempat tidur. Bi, maukah kamu tetap setia menemani, menjadi rumah ternyaman bagiku, bersabar membimbingku, mengingatkan saat aku marah, dan menerima saat aku tidak punya apa-apa? Dan maukah kamu melahirkan anak-anakku dan menjadi madrasah pertama bagi mereka? Bian membeku. Sepasang matanya kembali basah oleh air mata. Insya Allah, sayangku. Kita akan sama-sama belajar. Ia membali wajah suaminya. Terima kasih. Setiap hari aku belajar dari papa, dari abi, dari ayahku, bagaimana menjadi suami amanah untukmu. Supaya kita bisa membentuk keluarga sakinah dan menuju jannah bersama. Amin. Bismillah Allahumma janibna syaithana wa janibi syaithuna ma'arazaktana. Sebaris doa itu dihembuskan Erlan dalam napasnya. Kala ia memulai dengan melakukan sentuhan demi sentuhan, Bian menyambut dengan malu-malu. Sikap manja dan rona merah pada pipinya membuat Erlan kehilangan kendali. Gemas.
Andai bisa akan ia gigit wanita itu bak permen manis. Malam ini semua terasa hangat. Bulan bersembunyi dengan malu-malu di antara jutaan bintang, udara berhembus pelan. Seolah menjadi saksi penyatuan dua tubuh dalam ikatan suci yang halal. Kamar bercahaya temaram itu mendadak panas. Bahkan udara yang berhembus dari mesin pendingin ruangan seakan tak berfungsi. Yang terlihat hanya dua manusia yang terlena terseret arus yang memabukkan, mengarungi lautan kerinduan penuh cinta. Sedikit rintihan manja terdengar, disusul dengan goresan kuku pada punggung. Isak tangis pelan dan lirih memecah kesunyian. "Maaf, sayang," bisik Erlan pelan, sambil menciumi kelopak mata sang istri yang basah. Namun, tangis manja itu tak berlangsung lama, sebab keadaan kembali memanas. Dua pasang tangan itu saling menggenggam erat di balik selimut berguncang. Seakan tak ada kata cukup untuk meneguk manisnya madu pernikahan. Tenggelam dalam gelora cinta yang membara. Namun, segalanya masih terasa melayang saat tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari luar. "Adek, sahur!"